Selamat pagi teman-teman. Jadi sebelum memulai renungan pada pagi hari ini tuh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan dan pernyataan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh kembali bangun dalam keadaan sehat dan kami kuat, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Renungan pagi kali ini diambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 13-14. Tuhan, kiranya menjadi hakim di antara aku dan Engkau. Tuhan, kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul Engkau. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul Engkau. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Daud itu meskipun berlaku baik dan tidak bersalah, serta tidak mempunyai niat jahat kepada Saul atau Raja Saul itu, tapi ia dikejar-kejar dan tidak dibunuh oleh Raja Saul itu. Nah, pelayaran Daud itu merupakan masa-masa di mana ia mengalami banyak pergumulan. Namun di tengah situasi seperti itu, ia merasakan dan mengalami secara pribadi akan pertolongan, pembelaan, serta perlindungan dari Tuhan. Nah, pada suatu saat itu, Daud itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembalasan kepada Saul yang sedang hendak mencari dan akan membunuh Daud. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Ia hanya memotong sedikit bagian dari jubah Saul dan membiarkan Saul hidup. Setelah itu Daud berbicara dari jarak yang jauh kepada Saul dan tentaranya mengenai apa yang telah terjadi, dan bahwa Daud tidak melakukan hal yang jahat kepada Saul, tidak seperti Saul yang hendak membunuhnya. Nah, jadi kenapa sih kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan itu? Jadi yang pertama itu, kehendak Tuhan bagi kita supaya membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti dalam Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu terkalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu yang kedua, jadi yang pembalasan adalah milik Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 19 mengatakan, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah kepadamu murka Allah. Sebab tertulis, pembalasan itu adalah hak pula yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan akan merugikan diri kita. Jadi jika kita membalas yang jahat dengan yang jahat, maka kita akan menjadikan diri kita seperti orang-orang yang diperbuat jahat itu. Dan selain itu kita juga akan terjerat hukum karena melakukan kejahatan, sehingga pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Dari ketiga itu, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak selalu membalas semua kejahatan yang diberikan oleh manusia dengan fisik, tapi kita harus tidak membalas sama sekali, dan kita hanya serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita dijahati orang lain, jangan membalas, tapi ampunilah, kasihilah, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti Amsal pasal 11 ayat 21 mengatakan, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Mari teman-teman, kita ingin prinsip firman Tuhan sekali lagi. Prinsip firman Tuhan sekali lagi yang akan saya katakan ini, kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip firman Tuhan kali ini itu, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, dan dengan demikian kita menabur kebaikan dalam hidup kita, dan kita akan menuai kebaikan dari Tuhan. Jadi sebelum saya akhiri renungan pagi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan, dan supaya kami tidak melakukan sesuatu yang buruk oleh karena kami menerima perlakuan yang buruk dari orang lain. Sebab sesuai dengan firman-Mu, apa yang ditabur orang akan dituainya dalam hidupnya. Dan itu sebabnya orang yang jahat akan menuai yang jahat dari perbuatannya, dan orang yang baik akan menuai yang baik karena menabur kebaikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu Bapa, dan mampukan kami untuk selalu mengampuni dan mengasihi seperti-Mu Bapa.
Berbicara terus kepada kami Roh Kudus, dan memimpin kami supaya kehidupan kami selalu dipenuhi oleh kebaikan dan hati kami dikuasai oleh kasih Allah. Hanya dalam Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.